Halo anak-anak, dalam video ini saya akan membahas tugas yang minggu lalu sudah saya berikan, tugas mengenai fungsi pada Excel. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan, kalian pasti sudah membaca tabel penggunaan formula yang di sini adalah ada daftar fungsi, ada fungsi penjumlahan, perkalian, dan seterusnya untuk matematika dan logika. Itu saja yang saya bahas. Lalu ada catatan, ini adalah sesuatu yang harus dipahami bahwa ada dua tanda pemisah dalam formula Excel. Ya, kenapa bisa ada dua? Karena ada sistem regional dan mata uang yang berbeda. Ya, contoh pada saat kita di Indonesia, tanda pemisah desimal kita pakai tanda koma. Sedang pada saat sistemnya menggunakan bahasa Inggris, maka pemisah desimalnya adalah tanda titik. Nah, di situ sudah membuat perbedaan dalam penulisan formula kita. Nah, yang kedua, tanda titik koma dengan koma. Nah, ini adalah tanda pemisah untuk setiap formula yang kita buat. Ya, kalau kita menggunakan sistem regionalnya berbahasa Indonesia, maka pemisahnya adalah titik koma, dan untuk bahasa Inggris, pemisahnya adalah tanda koma. Nah, itu saja dipahami. Nah, lalu bagaimana? Pakai yang mana? Nah, disesuaikan dengan komputer yang kalian pakai. Ada yang menggunakan regional bahasa Indonesia, ada yang menggunakan regional bahasa Inggris. Nah, pada saat kita menggunakan tanda pemisah yang berbeda atau yang salah, maka Excel akan memberikan peringatan bahwa perintah yang kita masukkan salah. Itu biasanya tandanya adalah uh, ada penggunaan titik koma atau koma yang tidak sesuai. Oke, setelah itu kita masuk ke pembahasan kita di latihan yang kemarin. Oke, di latihan kemarin saya membuat materi seperti ini. Kita mau melakukan perhitungan, ya, perhitungan untuk menghitung diskon, harga beli, harga bayar, total diskon, banyak barang. Lalu ada lagi harga bayar tertinggi, harga bayar terendah, dan rata-rata harga bayar. Oke. Untuk materi ini, kita gunakan semuanya wajib fungsi, ya, tidak menggunakan operator. Nah, kalau pakai operator, semua tetap formula diawali dengan tanda sama dengan, ya, sama dengan. Lalu diskon RP adalah perhitungan diskon persen dengan harga. Maka kalau kita punya angka persen, maka angka persen ini perhitungannya pasti adalah perkalian. Ya, perkalian. Diskon persen dikalikan dengan harga. Jika kita menggunakan operator, maka saya masukkan, langsung saya bisa klik di diskon persen, C3, koma. Nah, di komputer saya saat ini menggunakan regionalnya bahasa Inggris, maka tanda pemisahnya adalah koma. Oh, sorry, bukan koma, tapi kali bintang. Kalau pakai perkalian, ya. Ini kalau kita menggunakan perkalian seperti ini. Kalau pakai operator. Nah, sekarang saya tidak mau menggunakan operator, saya menggunakan fungsi. Nah, kalau menggunakan fungsi, fungsi yang kita pakai adalah fungsi produk. Ya, produk lalu dilanjutkan dengan kurung buka. Ya, dimasukkan di sini adalah kita ada bantuannya ini number 1, number 2. Maka di sini akan ada petunjuk juga. Kita pakai koma atau pakai titik koma. Nah, di regional yang bahasa Indonesia, maka petunjuknya adalah number 1, titik koma, number 2. Silakan ikuti panduan yang sudah ditampilkan oleh Excel-nya. Ya, perhitungan diskon persen dengan harga. Maka produk, dalam kurung, saya klik diskon persennya, C3, lalu saya beri tanda koma, pemisah antar number, pemisah antar angka, lalu klik harga, kurung tutup. Ya, kalau sudah kita enter, maka muncullah hasilnya seperti ini. Nah, untuk penulisan fungsinya, kita tidak wajib mengetikkannya dalam bentuk huruf besar. Kita bisa ketikkan saja dengan huruf kecil, lalu kita enter.
Maka Excel-nya akan melakukan perubahan sendiri menjadi huruf besar. Kita ngetiknya huruf kecil semua aja tidak apa-apa, gitu ya. Itu untuk diskon. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah punya satu rumus, satu formula untuk kolom diskon. Nah, untuk kolom diskon, karena semua perhitungannya sama, ya, sama-sama diskon RP dikalikan dengan, diskon persen dikalikan dengan harga. Maka ada satu fitur yang namanya adalah copy formula. Saya bisa copy formula yang sudah saya buat ini ke seluruh kolom yang ada. Caranya adalah saya arahkan kursor mouse saya ke bagian titik di sini, titik hitam di ujung kanan setiap sel yang saya klik, sampai tanda plusnya berubah menjadi hitam, saya klik, lalu saya tarik ke bawah, di drag ke bawah, lalu saya lepas, maka formulanya akan otomatis tersalin. Nah, pada saat saya lihat formulanya, saya klik 2 kali, maka alamat selnya juga akan ikut berubah sesuai dengan baris dia berada. Oke. Lalu untuk harga beli. Nah, harga beli ini mudah sekali seharusnya. Harga beli adalah perhitungan harga dengan diskon. Ya, perhitungan harga dengan diskon. Kalau yang namanya diskon, pasti kita akan melakukan proses pengurangan. Harga belinya jadi lebih murah dong dari harga aslinya karena didiskon. Maka karena pengurangan itu tidak ada fungsinya, maka kita menggunakan operator. Tidak ada jalan lain untuk melakukan pengurangan. Jadi harga dikurangi dengan diskon RP. Lalu saya enter. Nah, ini juga bisa saya copy formula ke bawah. Nah, jika kalian menemui kejadian seperti ini, angkanya muncul, lalu di bagian tertentu muncul tanda pagar atau hashtag ini bukan error, tetapi kolom untuk menampilkan angkanya ini kurang lebar. Yang harus dilakukan apa? Kita harus lakukan lebarkan kolomnya sampai muncul angka yang kita mau. Ya, kalau kita kecilkan lagi, maka akan muncul tanda hashtag lagi. Ya, jadi ini hanya masalah lebar kolom saja. Lalu kita menghitung lagi harga bayar sekarang. Harga bayar adalah perhitungan jumlah dengan harga beli. Nah, kalau kita ada harga beli, ada jumlah barang, maka prosesnya adalah perkalian juga. Maka prosesnya adalah sama dengan produk, kurung buka. Nah, kalau tadi saya melakukan pemilihan selnya menggunakan koma, ya seperti ini, harga beli, koma, jumlah. Nah, karena harga beli dengan jumlah ini letaknya berdampingan, saya bisa melakukan dengan cara saya klik lalu saya blok. Ya, saya klik lalu saya blok. Maka muncul di sini adalah E3.2F3 ya, titik 2. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang saya kalikan adalah sel E3 sampai dengan F3. Maka titik 2 itu adalah artinya adalah sampai dengan. Ya, kalau saya blok dari sini B sampai F, maka B3 sampai F3. Nah, berhubung di sini yang kita hitung hanya harga beli dengan jumlah, maka saya kalikan harga beli sampai jumlah. Saya blok menjadi E3.F3. Apakah bisa diketik langsung? Bisa. Tidak harus diblok, bisa diketik E3.2F3. Oke, sudah di kurung tutup, enter. Maka saya copy formula di bawah. Ya, di sini juga sama kalau saya lihat formulanya E7 sampai F7. Itu untuk perhitungan harga bayar. Nah, sekarang kita mau menghitung total bayar. Berarti total bayar adalah jumlah dari kolom harga bayar. Ini nih. Kolom harga bayar ini mau kita jumlah semua. Ada 5 jenis barang, harga bayarnya segini. Kita mau total. Berapa sih orangnya harus membayar? Ya. Maka kalau total bayar adalah perhitungan jumlah dari kolom harga bayar, maka kita melakukan proses penjumlahan. Rumusnya adalah, fungsinya adalah sum
kurung buka, lalu saya blok. Tidak perlu kok satu-satu koma begini ya, tidak perlu satu-satu, tapi bisa di blok saja. Dari munculnya adalah G3 sampai G7. Maka 5 baris ini atau 5 sel ini akan saya jumlahkan. G3 sampai dengan G7. Kurung tutup, lalu kita enter. Ya. Nah, kalau yang ini apakah di copy formula ke bawah, Pak? Jangan. Ini tidak bisa di copy formula ke bawah. Kenapa? Karena proses perhitungannya berbeda. Kalau yang di atas, diskon, harga beli, harga bayar, di 5 baris ini cara penghitungannya sama. Nah, yang di sini cara penghitungannya berbeda. Yang ini total bayar, ya, ini total bayar. Yang berikutnya ini adalah total diskon. Maka yang dihitung adalah diskonnya berapa jumlah diskonnya. Caranya sama dengan sum kurung buka, saya blok kolom diskon. Ya, pakai mouse saja, saya blok kolom diskon, kurung tutup, enter. Nah, selalu berikutnya adalah banyak barang. Nah, kalau banyak barang, kita menghitung banyaknya barang. Ya, bukan menghitung jumlahnya barang. Ya, jumlahnya kalau di jumlah ini, hasilnya ada 5, 10, 16. Nah, tapi yang kita minta adalah banyaknya jenis barang. Ya, banyaknya jenis barang itu adalah kemeja, t-shirt, celana panjang, kardigan. Ya, maka karena ini menghitung banyaknya barang, bukan menghitung penjumlahan ya, menghitung banyaknya barang, maka saya menggunakan fungsi yang namanya count. Ya. Nah, count, lalu saya kurung buka. Nah, count ini yang bisa dihitung oleh count adalah fungsi count ya, yang bisa dihitung oleh fungsi count adalah sesuatu atau nilai yang berupa angka. Ya, berupa angka. Berupa angka itu yang mana? Harga, persen, harga bayar, jumlah. Ya, saya contohkan saja. Saya pakai harga bayar, saya blok, lalu saya enter, maka muncul ada 5 banyak barangnya. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau saya menggunakan diskon, hasilnya juga akan sama. Ada 5 jenis barang. Nah, lalu jika saya menggunakan kemeja menambah barang, maka munculnya adalah 0. Ya, kenapa kan 0? Karena nama barang adalah kemeja, t-shirt, celana panjang. Ini adalah sistemnya adalah teks, bukan numerik. Ya, count hanya bisa untuk menghitung numerik. Lalu, apakah saya tidak bisa menggunakan teks untuk dihitung dan banyak datanya? Bisa. Fungsinya berbeda. Fungsinya kita tambahkan A di belakang kata-kata count. Ya, maka kalau saya menggunakan atau menghitung banyaknya data menggunakan data teks, maka saya harus menggunakan fungsi yang namanya count A. Lalu saya enter. Nah, kalau menggunakan count saja, menggunakan teks nama di bagian nama barang ya, hasilnya adalah 0. Tapi kalau saya menggunakan count A, maka hasilnya adalah 5. Ya, count A dan count, fungsinya seperti itu. Oke, itu untuk menghitung banyaknya barang. Lalu saya harus pakai yang mana, Pak? Bebas. Karena kita hanya menghitung banyaknya datanya. Ya, kita mau pakai perhitungan menghitungnya dari harga, mau dari diskon, mau dari harga bayar itu boleh, atau dari nama barang juga boleh. Oke, lalu 3 terakhir ini adalah materi yang berhubungan dengan statistika. Saya mau cari harga bayar tertinggi itu berapa sih dari 5 barang tersebut ya. Nah, kalau kita mencari nilai tertinggi itu bahasa Inggrisnya adalah maksimum, maka fungsinya adalah max. Belum buka, lalu saya blok kolomnya, datanya, lalu saya beri kurung tutup, enter. Ya. Max, kurung buka, lalu saya blok kolomnya dari G3 sampai G7. Maka Excelnya akan mencari mana nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar adalah 432.000. Kebalikannya, untuk harga bayar terendah,
Kebalikannya max pasti adalah minimum atau min. Ya, fungsinya adalah min, kurung buka, diblok lagi, lalu di kurung tutup, enter. Ya, cara menggunakannya harga tertinggi, terendah, max atau min sama persis, yang berbeda adalah nama fungsinya. Oke. Berikutnya rata-rata. Rata-rata dari harga bayar. Nah, untuk rata-rata tetap menggunakan bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggrisnya rata-rata adalah average. Ya, kurung buka. Yang di rata-rata mana? Yang di rata-rata adalah harga bayar. Maka saya blok harga bayar, lalu saya beli kurung tutup, enter. Selesai. Ya, untuk saya kopikan dulu formulanya. Saya letakkan di sini. Oke, itu adalah fungsi yang bisa kita gunakan untuk menghitung total, menghitung banyak barang. Banyak barang ada dua macam, count A dan count. Sebetulnya masih ada lagi yang berhubungan dengan logika, tapi tidak kita bahas dulu. Yang kita bahas adalah count A dengan count. Count menghitung banyaknya data yang tipe datanya adalah numerik atau angka. Ya, kalau count A ini adalah tipe data teks. Ya, yang dihitung adalah yang tipe datanya adalah teks. Ya, sum, count A, count, max, min, average. Untuk perkalian kita menggunakan produk. Ya, untuk perkalian kita menggunakan produk. Yang di atas ini semua kita menggunakan perkalian. Oke, nah lalu bagaimana sekarang kalau saya punya perubahan soal? Soalnya adalah diskon persen ditentukan berdasarkan harga, jika harga lebih dari 100.000, maka diskon adalah 10%. Jika kurang dan sama dengan 100, kurang dari dan sama dengan 100.000, diskon adalah 3%. Nah, kalau saya punya soal tambahan seperti ini, maka saya harus mengurangi diskon persen. Nah, pada saat saya mengurangi diskon persen, yang terjadi adalah harga beli kosong. Ya, diskon rupiah juga kosong. Tetap sesuai dengan harga. Kenapa? Karena persennya belum ada. Ya, lalu harga belinya kosong, harga bahannya juga kosong. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana kita menentukan persen berdasarkan soal yang ada di bawah ini tadi. Diskon persen ditentukan berdasarkan harga. Harga itu adalah yang di sebelah kiri ini. Jika harganya di atas 100.000, maka diskonnya adalah 10%.
jika diskonnya kurang dari 100.000 atau sama dengan 100.000, ya, maka diskonnya 3%. Nah, maka fungsi yang saya buat adalah menggunakan fungsi if. Ya, if itu adalah jika, lalu setelah if ada logical test. Logical test ini adalah kondisinya. Kondisinya adalah jika harganya di atas 100.000. Jika harga di atas 100.000, nah mengetikkan angka 100.000 tidak boleh seperti di soal ada titik di tengah, tapi harus langsung disambung 100.000, ya, koma. Lalu ada value if true. Value if true itu apa sih? Value if true itu adalah nilai yang ditampilkan jika kondisi ini terpenuhi. Ya, jika kondisi ini terpenuhi. B3 apakah lebih besar dari 100.000? Nah, dari syarat ini kita tentukan dulu. Kalau harganya di atas 100.000, maka dia harus menampilkan 10%. Koma, value if false. Value if false adalah kebalikannya. Kalau nilai ini atau kondisi ini tidak terpenuhi. Kalau kondisi tidak terpenuhi, soal kita tadi adalah diskonnya adalah 3%. Nah, sekarang kita cocokkan. Apakah B3 lebih besar dari 100.000? B3 isinya 95.000. Secara angka sudah jelas 95.000 di bawah 100.000. Maka diskon yang muncul seharusnya adalah 3%. Ya. Jadi, ini adalah kondisi. Ada kondisi yang kita tentukan. Excelnya nanti tugasnya adalah mencocokkan apakah kondisi ini betul. Jadi bukan selalu apa yang angka di sini ini adalah nilai yang betul, bukan. Ya, ini adalah perintah kondisi yang kita syaratnya adalah harga harus lebih dari 100.000. Nah, kalau ternyata harganya tidak sampai 100.000, ya tampilkan yang sini, ya, yang nilai jika salah, value if false. Nah, sekarang coba kita copy formula ke bawah. Nah, seperti ini. 75.000 di bawah 100.000. 120.000 di atas 100.000. Nah, bagaimana kalau harganya 100.000? Ya, kurang dari, ya, soalnya adalah kurang dari dan sama dengan 100.000 hanya mendapat diskon 3%. Nah, kalau nilai harganya 100.000 100. Nah, 100.100 sudah di atas 100.000, maka diskonnya 10%. Oke. Itu adalah fungsi untuk memberikan menampilkan nilai berdasarkan kriteria tertentu, ya, menggunakan fungsi if atau jika. Jadi cara bacanya adalah jika kondisinya adalah jika B4 lebih dari 100.000, maka diskonnya 10%. Selain 10% atau jika tidak terpenuhi, maka nilainya adalah 3%. Oke. Nah, sekarang silakan kalian lihat lagi di daftar operator yang sudah saya berikan. Nah, daftar operator ada operator matematik, ada operator perbandingan. Nah, ini adalah operator perbandingan. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Penulisannya berbeda dengan penulisan operator pada matematika biasa. Kenapa? Karena operator atau tanda yang digunakan pada matematika biasa itu tidak semua bisa diketik melalui keyboard. Nah, karena tidak bisa diketik melalui keyboard, maka dibuatlah simbol operator baru khusus untuk penggunaan di dalam komputer. Apakah ini operator hanya digunakan pada Excel saja? Tidak. Penggunaan operator seperti ini digunakan juga di pemrograman pada komputer. Jadi pada saat para programmer membuat perhitungan-perhitungan matematis dalam aplikasi yang mereka buat, nah, operator yang dipakai juga seperti ini. Meskipun ada beberapa hal lagi yang mungkin ada tambahan, lebih banyak operator yang mereka pakai. Ini adalah operator standar yang sering digunakan. Penggunaan di komputer dengan di matematika berbeda. Jadi jangan sampai kalian menggunakan operator ini di jam pelajaran matematika. Pasti dianggap salah, ya, karena di dalam matematika ini tidak dikenal operator seperti
ini. Oke, untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Nanti akan saya berikan soal latihan yang lain menjadi tugas, ya, jadi tugas. Silakan ditunggu besok sampai di jam TIK. Oke, sampai jumpa.